Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini gua mau review salah satu progres burayak lohan Canva F3 gua yang harga 35 ribuan. Waktu minggu lalu gua posting ya, beberapa minggu yang lalu ya. Dan ini gua progres dari ukuran burayak size 3 cm. Sekarang udah masuk ke 5 cm ya guys. Alhamdulillah ya, udah masuk 5 cm. Perkembangannya seperti ini. Oh ya, di sini gua disclaimer untuk progres burayak lohan Canva F3 lokal gua, ini yang terbaik ya, yang gua progres. Dan yang lain-lainnya, kenapa gua belum bisa mengungkapkan yang terbaik untuk sekelas progres burayak lohan, karena yang lainnya belum pada naik guys kepalanya. Tapi gua ngomong apa adanya di video konten burayak lohan Canva F3 sebelumnya. Untuk kualitas mutiara udah pasti terjaga ya. Seperti ini nih, mutiaranya semua cemong-cemong ya, kasar-kasar. Kalau untuk kualitas mutiara nggak usah diragukan lagi. Kalau yang burayak kemarin ya, mutiaranya kasar, crosshead, crosspace, seperti inilah contohnya. Tapi yang burayak-burayak yang kemarin satu lettingan sama dia, itu kepalanya belum begitu naik ya, karena gua kemarin tuh ada sistem cari yang udah jadi yang lettingan dia sekiranya enak udah kekirim. Jadi yang kemarin masih di dalam konteng baru masuk gitu, jadi nggak seimbang guys buat ngeprogresnya. Meskipun satu indukan satu bed, tapi kalau udah masuk ke singlenya waktunya telat, beda waktu, nah itu dari segi badan kualitas progresnya pun juga berpengaruh guys. Badan yang tadinya di konteng makannya berebutan ya, contoh kayak gini nih ya, satu lettingnya masih kecil-kecil ya. Nah setelah diprogres itu hasilnya beda guys, meskipun dia satu letting satu batch ya. Maka dari itu gue selalu bilang ke kalian semua, kalau ikan di dalam konteng sama di single itu udah beda banget ya. Kalau di konteng tuh pertumbuhannya nggak cepat, juga progresnya nggak kelihatan. Jadi harus di single supaya hasilnya maksimal. Kayak gini nih kan, kalian bisa melihat ya kualitas perkembangannya seperti apa, mutiaranya semakin tumbuh, kepalanya naik ya kan. Kalian juga harus bisa menilai guys dari single ikan lohan kalian dari burayak. Jadi wajib banget tuh yang namanya kita progres burayak harus di single guys, satu akuarium gini. Kalau bisa maksimal di akuarium 30 cm untuk panjang, lebar 40, tinggi 40, itu yang harus kalian miliki ya. Lalu untuk segi pakan juga berpengaruh guys. Kalau kalian mau cepet besar ya, kalian juga bisa menggunakan pakan protein yang tinggi seperti cacing beku, cacing sutra ya. Tapi kalau kalian mau simple, kalau kalian waktunya banyak kegiatan kerja, kalian juga bisa menggunakan pelet. Tapi untuk perkembangannya nggak secepat seperti makanan protein seperti cacing sutra dan cacing beku guys ya. Kalau gua alangkah baiknya seminggu 2 kali itu harus dikasih makanan protein guys ya. Untuk hariannya pelet, tapi untuk seminggu 2 kali harus dikasih makanan protein supaya pertumbuhan ikannya juga ikut terbantu. Itu saran dari gua. Nah untuk burayak lohan yang tipe-tipe mutiara seperti kayak gini nih, mutiara-mutiara kasar, jangan terlalu sering guys untuk dikasih lampu. Kenapa?
Karena burayak-burayak yang mutiara-mutiara seperti ini, yang mutiara kasar, kalau kalian sering pakai lampu, itu mutiaranya sering ngeblok guys, ya. Jadi kurang untuk penilaiannya ya. Di mata tuh kurang kalau mutiaranya terlalu ngeblok. Gitu guys. Nah, untuk akuarium sebisa mungkin kalau emang udah kelihatan kotor, kalian bersihin guys, ya. Nah, ini saran dari gua guys. Kalau kalian memiliki satu akuarium doang, ya, alangkah baiknya kalian juga punya tempat ember. Jadi kalau misalkan kalian kuras, seenggaknya kalian kuras beberapa air persen. Kalau kalian nguras ya, kalau kalian kuras, taruh beberapa persen air akuarium kalian taruh di ember, ya. Terus kalian masukin ke ember pakai air lama. Terus kalian cuci nih akuariumnya, kalian bersihin ya, kalian lap-lap, kuras ya. Maksudnya cuci itu dikuras, kuras ulang ya. Terus ikannya biarin aja dulu di ember guys. Nah, kalau udah kalian baru bersihin. Kalau gua sih saran kalau buat nguras-nguras akuarium, kalau kuras total sebulan sekali lah buat dikuras. Tapi kalau misalkan kalian buat kebersihan kayak bekas tai-tai, kotoran-kotoran kayak gini, itu kalian seminggu sekali tuh harus disedot guys. Kalau kalian orangnya bersih, itu kalian juga pasti dibersihin setiap hari kayaknya. Kalau kalian emang rajin ya, nggak apa-apa guys kalian bersihin kotoran-kotoran gini. Karena nih kotoran-kotoran seperti ini tuh mengakibatkan amoniak dan juga bisa mengakibatkan ikan lohan kalian sakit. Lebih terutamanya ke jamur guys. Bahaya nih kalau kotoran-kotoran kayak gini. Ya, kalian harus sering disedot nih kayak gini-gini. Yang penting kalian juga harus lihat kualitas mental ikan lohan kalian. Kalau misalkan kualitas mental ikan lohan kalian berani begini, kalian mau kuras setiap hari pun gak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ikan mentalnya kurang berani, ya saran jangan terlalu sering guys. Nanti takutnya terganggu mentalnya. Itu saran dari gua ya guys. Nah, kalau misalkan penggunaan heater, kalau kalian di tempatnya suhu udaranya terlalu dingin atau musimnya lagi musim hujan, itu wajib pakai heater guys. Ya, untuk mengatasi lah atau antisipasi lah supaya ikan lohan kalian tidak terkena penyakit jamur. Ya, sebenarnya heater itu buat jaga-jaga aja guys. Kalau misalkan cuaca lagi kurang bagus atau kualitas airnya lagi dingin, nah itu wajib banget gunain heater. Oke, jadi buat tips-tips perawatan burayak ikan lohan semoga bisa membantu kalian semua ya. Jadi kalau kalian mau progres, ya silakan ngikutin aturan-aturan gua, siapa tahu bisa ngebantu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye-bye. Terima kasih banyak guys.